Assalamualaikum Sobat Asri. Di video kali ini saya akan mereview tentang salah satu sekolahan yang berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Dan disinilah saya sekarang, saya berada di salah satu ruang kelas di Sekolah MI Mambaul Hidayah. Saat ini MI Mambaul Hidayah memiliki dua lokasi tempat belajar. Yang satu di area tempat ini, kemudian yang kedua ada di tengah-tengah perkebunan. Di tengah perkebunan seperti apa ya? Nanti kita akan cek bersama-sama. Kita akan mereview satu dulu, yaitu di ruang kelas ini dulu ya. Tentunya di ruang kelas ini banyak sekali hal-hal yang membedakan. Seperti yang di belakang saya ini, di sini ada tempat papan tulis, namun juga sebelahnya ada pintu. Dan pintunya ini berbeda dengan pintu masuk ya, beda. Nah, ada dua pintu. Pintu yang pertama adalah pintu masuk ke ruang kelas, dan pintu satunya adalah pintu kemana saja, bukan ya? Adalah pintu ke ruang kelas yang lainnya. Hal ini yang membuat beda dengan sekolah-sekolah yang lainnya, di mana pintu ini difungsikan untuk kegiatan yang bersifat bersama-sama. Itu yang pertama yang membedakan dengan kelas yang lainnya. Hal yang kedua adalah tentang lantainya. Seperti apa lantainya? Lantainya biasa aja. Hanya saja yang membedakan di sini adalah ketika anak-anak ataupun guru mau masuk ke dalam kelas, mereka harus lepas sepatu. Hal menarik yang ketiga di ruang kelas ini adalah adanya toilet atau kamar mandi WC untuk murid. Seperti apa? Coba simak ini ya. Disitulah letak posisi dari toilet. Toilet atau kamar mandi di dalam ruang kelas ini bukan asal-asalan, tapi ini memang dikonsepkan seperti itu karena banyaknya pertimbangan. Salah satunya tidak ada lahan untuk kamar mandi WC siswa karena difungsikan sebagai kantor waktu itu. Ada sisa lahan di samping kelas ini yang tidak difungsikan. Oleh karenanya saya berserta dengan kepala sekolah waktu itu mengkonsepkan atau mendesainkan agar ruangan atau lahan ini difungsikan sebagai toilet. Jadi toilet ini berada di setiap kelas. Jadi kalau kelasnya 4 ya toiletnya 4, seperti itu. Secara konsep keseluruhan ruang kelas ini tergolong dari ruang yang sangat efektif dari segi kenyamanan maupun fungsinya. Di antaranya ada tembusan yang belakang ini, kemudian lantai tetap bersih sehingga tidak banyak atau tidak ada terjadi siswa membuang sampah di dalam kelas. Dan yang ketiga ada toilet di dalam kelas. Mungkin sekian dulu untuk review ruang kelas. Kita akan berlanjut ke ruang kelas yang lainnya yang berada di tengah-tengah perkebunan. Seperti apa? Penasaran? Ikuti terus. Ini adalah TK, sekolah TK Mambaul Hidayah yang bersebelahan dengan sekolah MI Mambaul Hidayah. Dan di sini adalah akses kita untuk menuju ke lokasi MI Mambaul Hidayah yang berikutnya. Nah, inilah pintu masuk ke area MI yang bertemakan sekolah alam karena berada di kebun. Dulu awalnya ini adalah lahan persawahan yang kemudian dijadikan sebagai tempat perkembangan atau pengembangan MI Mambaul Hidayah. Ini adalah ruang-ruang kelasnya ya. Ada 4 blok lokasi ruang kelas untuk belajar siswa. Ini kita lanjut lagi ke ruang-ruang lainnya seperti ini ya. Ini juga ruang kelasnya. Material yang digunakan adalah dari alam, kayu dan bambu. Kita maju ke area lainnya. Ini juga ada ruang kelas.
dan ada satu musola. Nah, satu musola untuk tempat sholat berjamaah. Dan di sini ada bangunan permanen, yaitu untuk perpustakaan dan juga kamar mandi, WC siswa. Tempat wudhu juga di situ ya. Saat ini saya berada di lokasi Sekolah Alam MI Mambaul Hidayah, dan saya sekarang berada di musolanya. Ini nuansanya sangat-sangat asri ya, sangat-sangat nyaman dan sangat alami sekali. Kita di sini terdengar suara-suara burung merpati dan juga ada suara-suara dari sungai. Ada sungai di sebelahnya ini. Perbatasan antar sekolah ini ada sungai, begitu ya. Di sini kita belajar dari alam, bagaimana kita bisa menghargai alam dan juga bagaimana kita bisa menyatu dengan alam seperti itu. Bersama saya Bapak Dr. Andes Miskun. Beliau adalah pendiri Yayasan Mambaul Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedikit diceritakan ini perkembangan awal mula Mambaul Hidayah ini sampai saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus pembina Yayasan Mambaul Hidayah Sidoarjo Jabung memberikan sedikit penjelasan bahwasanya awal mula madrasah ketika itu tahun 1977 saya pertama kali bertempat tinggal di Nubul sini. Masih ada madrasah itu sifatnya kecil sekali dan hanya diniyah saja. Kemudian karena perkembangan masyarakat mendaki supaya madrasah ini diperbesar, dijadikan madrasah ibtidaiyah. Kami pun dengan pengurus semuanya sepakat, karena itu membutuhkan tempat, maka ini tanah saya yang kurang lebih 2000 meter kami serahkan untuk dijadikan pendidikan Mambaul Hidayah Sidoarjo ini. Sampai sekarang alhamdulillah sekarang dari mulai tak pautnya sampai madhab hidayahnya dan TK-nya juga berjalan bersama. Ya sekarang muridnya kira-kira hampir mencapai 400 seluruhannya. Dan selanjutnya perkembangan kira-kira tahun 2016 ini murid bertambah banyak, sekarang lokalnya itu terbatas yang lama, sehingga dengan waktu yang sangat singkat itu kami membuat suatu tempat pendidikan yang ternyata sekarang disukai oleh anak-anak. Dinamakan sekolah alam itu otomatis karena memang kenyataannya seperti itu. Pertama apa sebabnya? Karena kehendaknya masyarakat seperti itu, dibangun saja pokoknya menampung semuanya anak. Dan ternyata senang anak itu. Sekian keterangan dari saya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan singkat dari Bapak Kiai Haji Dr. Andes Miskun, di mana beliau telah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang sekolah maupun perkembangannya sampai saat ini. Kalau Anda sedang dalam perjalanan menuju ke Tumpang maupun ke Bromo misalkan, bisa deh mampir ke MI Mambaul Hidayah yang berlokasi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Di MI Mambaul Hidayah ini anak-anak diajarkan untuk menghargai kedisiplinan, menghargai alam. Demikian review kita kali ini tentang sekolah MI Mambaul Hidayah, dan semoga ini bisa memberikan suatu wacana dan juga semoga bisa memberikan inspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya agar bisa memperhatikan lingkungan dan menjaga alam agar tetap asri. Jangan lupa untuk like, share, komen di bawah kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda bisa mengetahui video update dari kami. Sekian review kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.